Saya berani, seluruh Indonesia yang punya indera silakan datang ke sini. Saya punya boneka dari Rasulullah. Itu juga ya. Ada nabi-nabi. Siapa yang menyakiti bonek? Dapat dibaca. Ini tanya anaknya Bapak. Dia pasti akan sama dengan mereka. Banyak malaikat sini. Bisu. Kenapa? Kamu tidak kuat melihatnya? Ini malah padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang nggak apa-apa. Biar kamu tahu, biar semuanya tahu. Yang saya undang sekarang adalah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dia adalah punya indera, salah satu jin yang masuk kepadanya. Dia yang melihat semua apa saja, jin apa, setan apa, dia tahu. Makanya dia dimusuhi sama mereka. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah buka mata kamu salah satu yang ketemu para nabi, yang salah satu ketemu para malaikat. Tinggal satu, kamu harus kuat ini ya. Akan aku panggil Rasulku, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang aku sayangi dan aku cintai, dan aku selalu mendambakan bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulku, Assalamualaikum. 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 Al-Fatihah kamu ya. Ibu, mari kita berdoa memohon sama Allah agar kita selalu dituntun Rasul kita ke jalannya, jalan Allah yang kita harapkan. Karena dunia sudah tua, sangat tua sekali, juga sangat rapuh. Kalau saya sesat, sesatnya dari mana? Karena saya bisa berkomunikasi dengan Rasul, memang saya bisa melakukan itu. Bukan aku melakukan, tapi aku selalu diutus harus melakukan ini, harus melakukan ini. Kalau aku sekarang, apalagi aku sekarang, kemarin memang saya memang harus disuruh menunjukkan yang namanya di alam kubur. Itu tak buka, tanah aku buka, bumi aku buka. Bagaimana siksaan di alam kubur yang selama ini saya semuanya tidak ada yang tahu, cuma cerita, dan semua itu diceritakan di ayat Al-Quran atau apa, Al-Quran juga, hadis juga, semuanya. Tapi yang nyoba sekali-sekali yang punya indera suruh ke rumah. Saya diperintahkan Rasul Rasul memerintahkan saya harus berjuang melawan ilmu hitam, dan saya harus melakukan bila mana saya tidak mampu dengan orang-orang ilmu hitam yang selalu mengeroyok saya. Saya tidak mengada-ngada dan tidak main-main. Saya didatangi, haruskah aku cerita? Nanti salah lagi. Ningsih, lanjutkan perjuanganmu. Soal urusan dukun santet atau apa, aku sudah diutus Allah, untuk semuanya diutus Allah untuk melindungimu agar kamu bisa melawan ilmu hitam. Selamatkan para ulama-ulamamu, selamatkan semuanya umat Islam semuanya, doakan mereka semua. Kenapa saya ditunjukkan sama Rasul? Lihat kampung ini penuh dengan maksiat. Kamu harus bisa melawannya. Sedangkan saya apa mampu, saya perempuan sendiri, dan saya tidak ada yang mendukung. Letaknya yang namanya sesatnya di mana? Saya tidak pernah mengajari apapun bentuknya karena saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Bisa saya Al-Fatihah, saya cuma Al-Fatihah, ilmu saya adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah saya pakai sesatnya dari mana? Kalau saya berkomunikasi dengan Rasul atau dengan malaikat atau dengan
Itu sering kali saya lakukan karena saya diutus. Utusan saya berat banget. Mau saya ceritakan? Bisa. Saya mau bercerita bila mana waktunya akan yang tepat, karena ini perjalanan mau pulang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ada sebuah kisah yang menarik yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau menafsirkan suatu ayat dalam surat Maryam, tepatnya ayat 64 surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun kepada engkau wahai Muhammad kecuali atas izin dari Tuhanmu. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya abta'a Jibrilu fin nuzuli arba'ina yauman. Pernah suatu ketika Jibril alaihi salam ya, lambat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lama sekali turunnya, sampai lama turunnya itu mencapai 40 hari. 40 hari. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Jibril, bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma nazalta hatta ishtaqtu ilaik?" Wahai Jibril, engkau tidak turun kepadaku sampai aku itu sangat rindu kepada engkau. Qal, lalu Jibril menjawab, "Ana kuntu asuqu ilaik." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sungguh aku juga sangat merindukan engkau. Walakinni ma'murun, tetapi aku ini hanyalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhallahu ila Jibril qul lahu." Dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril alaihi salam, "Qul lahu," katakan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun kepada engkau wahai Muhammad kecuali atas perintah dari Tuhanmu. Dalam kisah ini terdapat ibrah yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sempurna, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maksum dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bahkan sang pemilik syafaatul uzma kelak di hari kiamat tidak memiliki peran dan tidak memiliki hak untuk mengatur jadwal kedatangannya Jibril alaihi salam. Lalu siapa kita dengan amalan-amalan yang masih sedikit ini, kemaksiatan yang begitu banyak, tubuh dan jiwa yang penuh dengan noda-noda kemaksiatan, mengaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat dan mendatangkan Nabi alaihi salatu wassalam? Maka saya nasihatkan kepada saudari kita, Ibu Ningsih Tinampi, hendaknya Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima tobat Anda dari pengakuan Anda yang bisa mendatangkan malaikat dan mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bertentangan dengan kaidah nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah. Semoga kita semuanya senantiasa diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan hidayahnya. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.